Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tema 1 untuk kelas 6 dalam subtema 3 di pembelajaran 1. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Dapat kalian perhatikan dua gambar berikut. Kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? 2. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? 3. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? 4. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Mari kita baca teks berikut ini dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Tuliskanlah jawabanmu di kolom berikut ini. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Nah, sekarang kita kembali lagi di rubrik Ayo Membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003 untuk menambah pengetahuan
pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut ini. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Negara pertama, Brunei Darussalam. Kepala negaranya ialah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah. Ibu kota negaranya yaitu Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan Melayu Inggris. Mata uang Brunei Dollar. Luas wilayahnya yaitu 5.765 km persegi. Jumlah penduduk 422.675 jiwa. Estimasi Juli tahun 2014. Hari kemerdekaan Brunei ialah 1 Januari 1984 dari jajahan negara Inggris. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Berikutnya, negara Kamboja. Kepala negaranya ialah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya ialah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya ialah Phnom Penh. Bahasa nasional yang digunakan ialah bahasa Khmer. Mata uangnya riel. Luas wilayah Kamboja ialah 1.801,35 km persegi. Jumlah penduduknya ialah sebanyak 15.458.332 jiwa. Estimasi pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaan Kamboja ialah pada 9 November 1953 dari jajahan negara Prancis. Lagu nasionalnya ialah No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Berikutnya, negara Indonesia. Kepala negaranya ialah Presiden Joko Widodo. Ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Luas wilayah negara Indonesia adalah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk ialah sebanyak 253.609.643 jiwa. Estimasi bulan Juli pada tahun 2014. Hari kemerdekaan yaitu pada 17 Agustus 1945. Lagu nasional ialah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Berikutnya, negara Laos. Kepala negaranya ialah Presiden Bouheng Vorachit. Kepala pemerintahannya ialah Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota negara Laos ialah Vientiane. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Lao. Mata uangnya Kip. Luas wilayah Laos ialah 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya ialah 6.803.699 jiwa. Estimasi pada bulan Juli tahun 2014.
13 Juli 1949 dari jajahan negara Prancis. Lagu nasionalnya ialah Tang Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang-Ngoan yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Berikutnya negara Malaysia. Kepala negaranya ialah Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahannya ialah Dato Sri Moh Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya ialah Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Luas wilayahnya adalah 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya ialah 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya ialah pada 31 Agustus 1957 dari jajahan negara Inggris. Lagu nasionalnya berjudul Negaraku. Tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Berikutnya, negara Myanmar. Kepala negaranya ialah Presiden Tin Kiau. Ibu kotanya yaitu Nay Pyi Taw. Bahasa nasional yang digunakan ialah bahasa Myanmar. Mata uangnya yaitu Kyat. Luas wilayah Myanmar yaitu 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya yaitu 55.746.253 jiwa. Estimasi pada bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya ialah pada 4 Januari 1948 dari jajahan negara Inggris. Lagu nasionalnya ialah Kaba Makiai atau Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Selanjutnya, negara Filipina. Kepala negaranya ialah Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya ialah Manila. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang negara Filipina ialah peso. Luas wilayahnya ialah 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya ialah 107.668.231 jiwa. Estimasi pada bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya ialah pada 12 Juni 1898 dari jajahan negara Spanyol. Lagu nasionalnya ialah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Nama Filipina berasal dari Philip II,
Raja Spanyol di abad ke-16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda akibat Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Berikutnya negara Singapura. Kepala negaranya ialah Presiden Halimah Yaakob. Kepala pemerintahan Singapura ialah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota negaranya ialah Singapura. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya ialah dolar Singapura. Luas wilayahnya ialah 716 km persegi. Jumlah penduduknya ialah 5.567.301 jiwa. Estimasi pada bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya ialah pada 9 Agustus 1965 dari jajahan Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya ialah Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Berikutnya negara Thailand. Kepala negaranya ialah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya ialah Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya ialah Bangkok. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Thailand. Mata uangnya ialah baht. Luas wilayahnya ialah 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya ialah sebanyak 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaannya ialah tidak ada, karena Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya ialah Pleng Chatai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Yang terakhir ialah negara Vietnam. Kepala negaranya ialah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahan Vietnam ialah Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kota negaranya ialah Hanoi. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Vietnam. Mata uang negara Vietnam adalah dong. Luas wilayahnya ialah 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya ialah 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaannya ialah pada 2 September
1945 dari jajahan negara Prancis. Lagu nasionalnya ialah Tien Qua Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Demikianlah pembahasan kita dalam materi subtema 3 di pembelajaran 1. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.